Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, shibaraku buri desu ne. O genki desu ka? Genki ni sugoshiru you ni itsumo inotte imasu. Hari ini kembali lagi di kelas bahasa Jepang Otma Academia. Hari ini kita akan belajar untuk mengucapkan aku mau bilang di sini ada restoran. Di sebelah sana adalah sekolah. Pak Ueno di kantor. Dek Ciki di kamar. Gitu ya. Jadi untuk menunjuk tempat atau posisi. Hai, kita langsung ke materinya. Yang pertama ada saya adalah Manabu. Saya adalah Manabu. Manabu ini nama. Jadi saya adalah Manabu. Watashi wa Manabu desu. Ini sama dengan cara menyusun kalimat saya adalah dokter. Sama ya. Watashi wa Manabu desu. Watashi wa Isha desu. Seperti itu. Jadi kok Manabu saja, tidak pakai sang atau kung atau jang, berarti situasinya adalah dia orang yang ngomong ini menyebutkan namanya sendiri. Saya adalah Manabu. Soalnya kalau nama sendiri disebutkan oleh orang itu sendiri tidak boleh ada embel-embel sang ataupun kung atau jang. Watashi wa Manabu desu. Masih ingat ya? Wa des. Ingat partikelnya wa, watashi wa. Setelah itu menerangkan si watashinya. Oh, Manabu berarti namanya. Dia menyebutkan namanya adalah Manabu. Seperti itu ya. Baik, bagaimana kalau? Terangin dulu dong. Saya, watashi adalah. Watashi wa Manabu. Namanya sendiri. Des. Hai. Berikutnya, di sebelah sini adalah sekolah. Di sebelah sini kemarin apa? Kalau di sini itu koko. Beda lagi ya. Ini menunjuk arah. Di sebelah sini adalah sekolah. Berarti pakai kochira. Kochira wa gakko desu. Di sebelah sini kochira. Di sebelah sini adalah kochira wa gakko. Sekolah. Des. Gakko. Des. Seperti itu ya. Jadi di sebelah sini adalah sekolah. Gampang ya. Berikutnya, bagaimana kalau dibalik? Sekolahnya di sebelah sini. Tidak masalah. Yang penting kita tahu kosakatanya dan tahu polanya. Jadi, gakko wa kochira desu. Sekolahnya adalah di sebelah sini. Tutup dengan des supaya jadi kalimat sopan. Seperti ini boleh dibalik, boleh ya pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Intinya kita harus tahu kita ngomong apa, begitu ya. Selama kita tahu kosakatanya, kita mau ngomong seperti apa, tahu pola kalimatnya, itu akan aman. Jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu ya. Ini dua contoh yang bolak-balik tidak masalah. Baik, oke ya. Berikutnya. Oh, ibu adalah di dapur. Atau ibu di dapur. Seperti itu. Bagaimana? Okasan wa daidokoro desu. Ini bukan berarti ibunya itu dapur, tapi karena okasang wa setelah itu kata tempat, berarti okasang atau ibu ada di dapur gitu. Jadi jangan salah tafsir ya. Jadi okasang ibu adalah okasang wa daidokoro. Daidokoro itu dapur. Tapi karena kalimatnya habis subjek langsung tempat, itu berarti menunjukkan posisinya ibu ini di mana. Jadi jangan salah arti, jangan salah paham ya. Jadi okasan wa daidokoro desu. Nah, gitu ya. Kalau ada orang lalu wa okasan wa watashi wa gitu ya. Langsung berikutnya
nama tempat atau keterangan tempat daidokoro boleh. Artinya menyesuaikan menjadi si daidokoro ini tempat dari subjeknya atau yang dapat wa. Oka sang wa daidokoro des. Ibu di dapur. Seperti itu. Berikutnya, Pak Ueno di kantor. Ueno sang wa jimusho desu. Prinsipnya sama. Pak Ueno wa Ueno sang wa jimusho kantor des. Hubungannya adalah si jimusho ini kan nama tempat, keterangan tempat. Itu kata benda tempat. Itu menjadi oh Pak Ueno sedang di tempat itu. Mana? Di kantor, di jimusho. Begitu ya. Ini tadi untuk orang ada di mana atau sedang di mana. Oka sangwa daidokoro desu. Ibu di dapur. Pak Ueno di kantor. Ueno sangwa jimusho desu. Seperti itu. Lalu, bagaimana kalau benda tempat air minum di lantai 2? Misal ada orang mau beli botol minum, tempat air minum ya. Permisi, itu tempat air minum di mana ya? Tempat air minum di lantai 2, seperti itu suasananya ya. Situasinya maksudnya. Jadi, suito wa nikai desu. Suito, tempat air minum. Botol air minum boleh. Itu suito. Suito wa tempat air minum adalah nikai, lantai 2. Karena hubungannya wa, partikel wa, si subjek, lalu ada keterangan tempat, jadi si subjek ini berada di keterangan tempat tersebut. Suito wa nikai desu. Suito wa nikai desu. Tempat air minumnya atau tempat air minum di lantai 2. Nikai. Mulai belajar itu ya, satuan hitung. Ikai, nikai untuk kali. Kalau ikai, nikai, sangkai juga untuk tangga juga boleh. Sangkai kalau kali, sanggai kalau lantai. Ada hitori, futari, sangning, hitotsu, futatsu, mitsu. Itu mulai belajar. Ini nikai untuk satuan lantai. Lantai 1, 2, 3, 4, 5 nikai. Lantai 2. Seperti itu ya. Berikutnya adalah, oh yang ini dulu, paham ya? Tempat air minum di lantai 2. Suito wa nikai desu. Baik. Berikutnya, taksi di sebelah halte bus. Halte bis. Taksi adalah di sebelah halte bis. Kita agak mengulang materi yang lalu, ada di sebelah bis, sebelah halte bis. Oke, taksi, takushi bahasa Jepang. Takushi wa, takushi wa, takushi wa. Keterangan tempatnya tidak cuma satu kata nih, ternyata dia di sebelah halte bis. Kita belajar kalau sebelumnya ada satu tempat, kita menunjukkan posisi letak samping, depan, atas, dan lain-lain. Itu dikasih no. Yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. Taruh belakang. Halte bis, basute. Basunya itu katakana, T-nya itu bahasa Jepang, jadi pakai hiragana. Basute no. Jadi menunjukkan letak sebelah mananya baste. Tonari, di sebelahnya. Menunjukkan posisi kalau dibandingkan dengan baste. Pakai no. Baste no tonari. Tonari. Des. Kalau sebelah kanan, basute no migi gawa des. Di sisi kanan, migi gawa des. Migi gawa des boleh, tonari des boleh. Baste no
Mae berarti depan. Jadi menunjukkan posisi ya. Pakai no. Berarti taksinya di sebelah halte bis. Seperti itu. Baste no tonari desu. Hai, ini kita belajar wa dan des, tetapi tidak untuk kemarin kan saya adalah mungkin dokter, saya adalah apa ya, profesi lah, bisa profesi, bisa nama dan lain-lain. Sekarang adalah keterangan tempat atau kata benda tempat. Ada daidokoro, jimusho, nikai, baste no tonari, wa dan des. Kita coba untuk ke kalimatnya. Yang pertama, ada si A dan si B. Si A ini teriak-teriak, ayah, ayah. Tanya nih, nyari ayahnya. Si B, adiknya mungkin ya, kakaknya. Ayah di kebun, ayah di kebun. Di rumah nggak ada. Si B tahu ayahnya ke kebun, ayah di kebun. Bahasa Jepangnya, oto-sang, oto-sang, oto-sang wa hatake desu. Ayah tuh di kebun, kebun tuh hatake. Ya, ayah, ayah. Manggil nyari si A nih. Si B kakaknya tahu. Oto wah, ayah adalah di kebun. Hatake des. Seperti itu. Kalimat kedua, contoh percakapan kedua. Dek Ciki, Dek Ciki di kamar kan ya? Iya, betul begitu. Iya, betul maksudnya. Jadi ini kalau kita baru mau jalan-jalan nih, mau berangkat, ada adik, ada kakak, ada siapa ya? Kakak lagi lah, berempat. A, B, C ini kakak-kakaknya. Paling kecil Dek Ciki. Si A-nya, si kakak paling tua nyari, Dek Ciki mana? Dek Ciki di kamar. Tapi dia nggak yakin si B. Dia noleh ke C sambil bilang, Dek Ciki di kamar kan ya? Si C tahu. Ya, betul. Di kamar maksudnya begitu. Bahasa Jepangnya adalah Ciki Changwa. Nah, ini baru nih. Bisa bertanya tidak pakai deska, tetapi pakai nada. Ciki Changwa naik. Ciki Changwa kan yang awal, yang tadi kita sama ya, datar. Watashi wa, tapi ini tanya. Ciki Changwa naik nadanya. Tanya Ciki Changwa, Dek Ciki. Ciki Changwa, adik adalah Hea. Hea. Hea itu kamar. Berarti Ciki Changwa Hea des. Ciki Chang di kamar. Karena dia ragu-ragu, dia minta untuk diyakinkan. Hea des yone. Dia ngomong ke si C. Di kamar kan ya? Di kamar kan ya? Yone. Sama kayak des. So des yone yang kemarin kita sudah pelajari. Intinya sama. Yang C bilang, so des. Ini bentuk biasa dari hai. Kalau hai kan ya, un, un tuh kita ngomong n, huruf n doang kayak n tok. N-nya ditahan. So des. Kalau tidak kan iye, bentuknya biasa. UNN, UNN. Itu tidak. Kalau n itu iya. So des. Jadi Chiki-chan wa heya desu yo ne. So des. Seperti itu percakapannya. Berikutnya, ada tempat penjualan tiketnya di mana? Tempat penjualan tiketnya di depan stasiun. Oke ya. Bahasa Jepangnya adalah Kippu uriba wa dochira desu ka? Kippu uriba wa eki no genkan desu. Hai. Yang pertama,
tempat penjualan tiket itu Kippu Uriba. Tempat penjualan tiket. Kippu itu tiket, Uriba itu tempat penjualan, tempat jual. Wa adalah atau tempat jualan tiketnya di mana dojira boleh, doko boleh. Doko desu ka? Dojira desu ka? Pertanyaan. Bisa juga nggak pakai dojira desu ka, langsung Kippu Uriba boleh. Tapi itu apa ya? Kalau sama temen aja mungkin ya supaya aman. Kalau sama petugas ya pakai dojira desu ka supaya sopan ya. Lalu tempat penjualan tiketnya Kippu Kippu Uriba di depan di pintu depan stasiun. Di pintu depan. Pintu depan itu gengkang. Stasiun itu eki. Ingat yang tadi taksi sebelah halte bis ada kata keterangan tempat, kata benda, keterangan tempat, stasiun, halte bis, rumah sakit, restoran, Yubinkyoku. Yubinkyoku itu kantor pos. Lalu ada posisinya. Mana nih? Di pintu depan, di sebelah, di utaranya. Itu pakai no. Jadi stasiun dulu, yang belakang taruh depan. Eki, no penghubungnya untuk posisi pintu depan. Gengkang. Eki no gengkang. Des. Eki no gengkang. Ya, di depan, di pintu depan stasiun. Eki no gengkang. Di pintu depan stasiun Eki no gengkang. Des. Hai, seperti itu pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Semoga tidak membingungkan ya. Jadi ini untuk menerangkan tempat. Titik. Berarti adalah untuk menerangkan tempat. Untuk orang, untuk benda, untuk arah juga bisa. Jangan lupa untuk terus diulang-ulang pelajaran yang lalu dicoba untuk diucapkan supaya kita bisa lebih lancar untuk berkomunikasi. Jangan malu-malu, kita harus berani supaya kita bisa. Nanti kalau ngomong dengan orang Jepang kita lebih fasih. Apa yang kita pikirkan langsung bisa tersampaikan secara bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Minasang, otsukare sama desta. Sudah berusaha keras hari ini untuk belajar. Minasang yoku gambarimashita. Sudah berjuang dengan baik. Jangan lupa tiga tiga prinsip belajar kita, yaitu yoshu, belajar sendiri secara mandiri, dipahami secara mandiri. Renshu, Renshu itu dilatih tadi, dibaca juga, dipahami juga, lalu dipraktekkan, disampaikan, diucapkan secara verbal. Kalau nggak ada lawan ngomongnya, atau nggak ada yang ngajari secara langsung, silahkan lihat di kolom deskripsi ada alamat email di situ. Silahkan kirim email ke sana, tanya, Mas, ada informasi pelatihan tidak? Nanti akan kami beritahu informasi pelatihan bahasa Jepang. Seperti itu. Jangan lupa fukushu, diulang-ulang terus. Yang wa, yang no, yang e, yang o itu apa? Kita harus ulang-ulang terus. Kosakata, perbendaharaan kosakata diperbanyak. Ditarget satu hari 10 kata. Satu hari 10 kata. Satu hari 10 kata. Itu lama-lama akan menjadi banyak. Seperti itu ya. Baik, sudah selesai apa yang saya omongkan semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih juga untuk antusiasnya selalu melihat video yang kami kirimkan. Lihat terus semua video yang kami upload supaya bisa tambah manfaat, tambah jago bahasa Jepangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok meneh ya.